Pemirsa, Kairos berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di Gereja HKBP. Bersama Stella Pardidinla berita selengkapnya. Retreat dan seminar persekutuan AMA HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berlangsung di Kinasi, Bogor, Jawa Barat. Dari 15-25% itu AMA juga 10-15%. Artinya kita di AMA ini apa sih masalahnya itu? Apa sih solusinya kira-kira? AMA mula-hula konsol na masalah. Bahari kita asal jadi berwibawa. Nah, binodo modo yang merdala kita dipungsi na sa sitong na isido tergerus hasahalaoni. Meditasi dan pengembangan diri. Kita berharap setelah refleksi diri, meditasi dan melakukan pengembangan diri ini, yang tadinya sudah bagus, yang tadinya seluruh ketua resort ini sudah bagus, seluruh AMA resort ini sudah bagus, kita harapkan setelah kita keluar dari sini lebih bagus lagi. Tentunya dengan pencerahan dari AMA Mareses dan para narasumber yang memberikan materi pada kesempatan ini. AMA Distrik 8 DKI Jakarta aman aman sahala. Yes, yes, yes. Si tutu si tapali bukan jolong itu asal masuk jolongan. Nanti kau kamu betul lebih mana dia punya mana atau mana sedikit romantika suami istri magwarni asa romantis bapuji hamu mau orang romantis buat kamu ngopi-ngopi giling-giling buat kadongan asa lebih terbangun komunikasi bahwa cerita hamu baru kamu asa kompak songoni terus atau emak itu ibarat koro songoni mulai jauh berbeda itu kami jadi itu sudah budaya kita itu. Orang Batak memang agak susah muji ya. Tapi apapun itu berlatih lah. Oke, saya rasa gitu aja. Mengatakan bahwa saya ini adalah produk daripada HKBP. Dan kalau orang menanyakan kenapa kok bisa seperti ini, lihat dari segi misalnya di sana, saya katakan bahwa saya ini adalah jemaat dari HKBP, produk dari HKBP. Ya, kakek dari ibu saya 3 orang pendeta, ya. Kakek saya itu adalah guru kuliah. Ayah saya adalah pengajar kor dan seterusnya. Kami dari dulu harus di HKBP. Selamat datang di acara Retreat Seminar Distrik 8 DKI Jakarta. Dan kami panitia dipesan dan kami itu berharap mulai tidak nosiaron suatu warung membuat panitia telah mempersiapkan 3 sesi seminar. AMA Distrik 8 HKBP DKI Jakarta. Marsahala, Marpakirima, Marpakirima. Yes, yes, yes. Dengan ini saya Presiden HKBP Distrik 8 DKI Jakarta membuka retreat pembinaan pembekalan AMA Distrik ini di dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Presiden HKBP Distrik 8 DKI Jakarta membuka dan menghadiri kegiatan Persekutuan AMA Distrik yang menyelenggarakan retreat dan seminar Persekutuan AMA Distrik atau PAD yang diikuti oleh 75 orang perwakilan resort pada Sabtu 21 Juni 2025. Presiden membuka acara dalam ibadah yang dilayani Pendeta Theodor Silitonga.
Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari yaitu 21 sampai 22 Juni 2025 digelar di Aula Kaksana Kinasi Resort and Conference, Bogor dengan mengusung tema Transformasi Pelayanan AMA untuk menciptakan aman namar sahala di tengah keluarga dan masyarakat. Yalah memang panitia pedang polanya. Kalau ditunjuk begini, awam itu berlaksana siap. Acara diawali dengan sambutan Ketua Panitia Baharudin Lumban Toruan yang menyampaikan rasa syukur atas kehadiran para peserta dan komitmen panitia dalam menyukseskan kegiatan ini. Dalam laporannya, Baharudin juga menyebutkan partisipasi aktif perwakilan AMA dari seluruh resort dan menyampaikan harapannya agar hasil retret ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Umum Persekutuan AMA Distrik DKI Jakarta Dr. Binsan Simorangkir dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi program awal dari rangkaian pembekalan transformatif bagi kaum bapa atau AMA HKBP. Ia juga menyampaikan bahwa program selanjutnya adalah Festival AMA se-Jawa Bali yang akan diselenggarakan di HKBP Pasar Minggu. Acara retreat Seksiama Distrik 8 DKI Jakarta dapat upah ima berupa retreat sekaligus seminar bahwa kami sebetulnya soal round acara berjudul hubungan kami ala memang tersongilu di Seksiama Distrik 2 dan pula persiapan spesial mengalir. Ialah memang panitia pedang polanya. Kalau ditunjuk begini, awam itu berlaksana siap bertanggung. Jadi sebagai laporan sementara, peserta distrik dan peserta retreat dan seminar distrik 8 DKI Jakarta yang mendaftar itu ada 75 orang. Dan sebenarnya ini sudah terdiri dari 6 utusan dari distrik. Jadi yang mendaftar tiap-tiap resort kemana kuliah itu hanya 69 orang. Yang hadir dalam melaksanakan retreat kita saat ini. Syukur dan terima kasih kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kudus, atas kasih dan kemurahan. Retreat kita hari ini atau retreat AMA Distrik 8 DKI Jakarta dapat terselenggara dengan baik di saat ini. Saudara yang terkasih, bahwa setelah pengurus AMA Distrik periode 2024-2026 ini terbentuk yang dilantik oleh Amang Pareses pada saat itu, yaitu Pendeta Bernard Manik, tanggal 14 Juli 2024 bertempat di HKBP Pasar Minggu, kita melakukan rapat perdana bertempat di HKBP Pasar Minggu di Aula KBP. Kemudian dari rapat perdana itu seluruh seksi AMA Resort se-Distrik 8 DKI sepakat kita membuat 3 program yang harus kita lakukan dalam kepengurusan kita 2024-2026. Di antaranya adalah pertandingan olahraga. Kegiatan ini sudah sukses kita lakukan dengan pertandingan catur sedistrik yang kita laksanakan pada tanggal 3 Agustus 2024. Program kedua kita akan laksanakan nanti di tanggal 5 September 2025, yaitu Festival AMA se-Distrik DKI. Kita mengambil tempat nanti di HKBP Pasar Minggu. Ya, karena Pasar Minggu kita sudah koordinasi, beliau bersedia untuk menjadi tempat pelaksanaan festival. Nanti dari festival ini kita akan mengambil juara 1 dan 2 akan kita ikutkan menjadi peserta Festival AMA tingkat nasional. Kemudian kegiatan kita yang ketiga adalah retreat AMA yang kita selenggarakan pada saat ini.
Dengan demikian, pengurus AMA Distrik periode 24-26 kita boleh berbangga. Tepuk tangan dulu kita. Kita boleh menyelesaikan semua program yang kita sudah gariskan. Artinya, program yang kita buat itu kita rancang dan kita bisa selesaikan dengan baik. Nah cuma halak imam boleh dia mampu untuk mendengar, ya, menyimak ya, dengan baik. Itu kemampuan yang lebih tinggi. Nah, jika sudah berjolo tiap agama nami dari waktu temat tahun. Nah, di dalam pada seminar, Preses Pendeta Oloan menyampaikan materi amanah marsahala natoktong paimbaruan diri. Preses menekankan bahwa amanah marsahala memiliki 7 peran penting dalam keluarga, yakni menjadi bapa yang gembira dan bahagia, menyediakan diri, menjadi teladan, bersyukur dan meminta maaf, menguasai diri, sehat dan kuat, serta beriman kepada Tuhan. Pada sesi kedua, Dr. Julinda Boru Siregar, psikolog pendidikan, menyampaikan materi transformasi AMA sebagai imam di keluarga yang mengupas pentingnya kepemimpinan rohani kaum bapak dalam membina keharmonisan dan spiritualitas keluarga. Selanjutnya, Insinyur Elisa Lumbantoruan, Wakil Ketua Komite Transformasi HKBP, pada sesi ketiga menyampaikan materi transformasi pelayanan AMA dalam konteks sosial dan budaya. Seminar dipandu moderator Kolonel Purn Sahat Pardede, didampingi notulis Dr. Luhut Pakpahan. Pada hari kedua, Minggu 22 Juni 2025, dimulai dengan kegiatan olahraga bersama yang dipandu Sure Tamba, serta diakhiri dengan ibadah Minggu 1 setelah Trinitatis. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini serta di portal berita online kairos.co. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Masuk di batu ibadah pembekalan AMA Distrik 8 DKI. Layakkanlah kami ya Tuhan menyambut Abba ya Bapa, karena kami rindu menerima pengajaran-Mu dan kasih-Mu yang agung selama kami di tempat ini. Urapilah kami semua sebagai anak-anak-Mu yang selalu melakukan pembaharuan iman, pengurus AMA Distrik 8 DKI Jakarta. Isilah bejana hati kami penuh dengan berkat-berkat rohani dari Tuhan. Kita bernyanyi. Oh
untuk membuka pembekalan amal pada hari ini. Dengan ini saya Presiden AKBP Distrik 8 DKI Jakarta membuka retreat pembinaan pembekalan amal istri ini di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kurang lebih solaka akan waktu nomanta kawan kita mulai rumah di Haroropa di kota Terudan mulai pemangsa waktu. Jadi mau hadir dulu lama yang mau paham dan sudah betul lalu rangka pertanyaan dan kan disimpulkan memang di ujung sesi ada beberapa kesimpulan donasi dari materi ketua amal istri tak orang kena. Jadi asal tertiba makan acara tahun amanah agak ketangguh dari waktu maksudnya minim waktu lah. Jadi seseorang boleh tak pakai kilo dengan kalian pertanyaan waktu saya pernah proses konten materi nasida di dalam memiliki lalu pertanyaan. Jadi jika amalani dapat pertanyaan untuk tulis lah, pola pekerjaku harus kami atau betul nak atau kalau pekerjaku atau betul nak tu inti naima jara sebelum menukun beberapa pertanyaan di pertanyaan mandiri nasida nama buru nirajai perlu dia baru kan dari sana kulhulai ya semester foto asal boy baru asal gereja sedia HKBP keberon lama sama not catatan memang betulet tamai dari dokumen ini seminaron. Jadi tersoni merasa tertib jalan moderator mau soal moderator ini atau motorate lalu lintas ini diskusi di. Jadi moderator ini boleh berhak menghentikan mau sopala sesuai itu topik. Jadi boleh warna mana mengendalikan jalur ini lalu lintas. Alana amal lalu lintasnya ke pertanyaan. Jadi pertanyaan itu amal di pasahat baru nok pasahat mamse doang pareses. Soalnya mah tabayan asa terpakai dengan waktu doh dengan. Di selain harus pada kamang soalnya di nami saya sitong na mau lebar buku soron hakama di naroto bagas rohakku ai sosiajar biar kamu toris amalo sudi ala dengan berbagai latar belakang pengalaman dia posisi itu rohakku hola robe kita amang tugari jabat pumuan nama nga indikasi ya wik nga pasti akka amana burji holon asal ol pero tugari persolak ta buhado manugunugu akadongat tanah sehara tugari jado jadi indikasi do diawi molo lu ngaro olo tugareja sa sitong na nga on the track be tadi sih. Ape gudang depende di luar jalur tarima nongain. Lapatan na dang naise di tahun nate. Na sharing do ita, na marsurupan do ita, tujuan na warok bohado asalam solid kita. Salah ita aman adong di HKBPO terkhusus distrikon alay masuk martok ka resok tabi. Ola nido harapakku di kita selalu nakamangate. Ibajoro perbukaan betul. Jadi dari waktu amao mula-hula konsol na marsahala. Wahado kita asal gabi berwibawa. Na binoto molo dang mardala kita dipungsi na sa sitong na disido tergerus hasahalao ni.
Tetapi selama kita melakukan, berada di dalam fungsi kita, melakukan fungsi kita itu, maka disitulah letak kesalahan. Tarima Nabi Nuh tu ade. Jadi ngapala nasibay beno ni holanolo hita mangulahon hadiriot ta songon amak mabe amar sahala be hita. Itu kan keluarga, masyarakat, dot bangsa. Nah, alani sibata bolo martari tuzon tari tu temaon etoradong cukup ibana sama-sama amai kita kan terbohama haro hamaon nemat tadi juluan teriru kan teronang sitong mahamaon na bolso cukup soalnya mah pindah bigi-bigi mah tersongoni ibu songoni ibu juga perjulu tantangan bolo nemak katai bado si sama ama teh pamalo-malo nah so ditanda tuan pamalo-malo bayan nah tersongoni ibu juga tantangan apa perjulu aleman dia bi berbeda lah kita bolak karena di kota on laho madoho teh karena songono nate pada nyamang papahan na jumago hala ima boluboy dia mampu untuk mendengar ya, menyimak ya, dengan baik ido kemampuan yang lebih tinggi nah ima jona perjolo tiang kamangina akamanami dari waktu temat tahun nah di damang di hita na pemudi so sekedar aja kan majora hita tu aman HGBP molo orang agor ada gora-gora mau aja kan sek kami adong pinomat waluhal nekon si paihuri utota harapan nami na perjudo bohado hita asa gabe ama na gembira berbahagia wahado kita asa gabe ama na martua macerekot jadi suatu taya toh kebahagiaan itu tujuan akhir tau saat ini juga pada saat ini memang kita harus berbahagia ikon amana gembira do hita nah terus batu duhon aura namarlas niroha bersuka cita toh jadi dan tujuan akhiri jadi molo tandokon mangolu hita di bagasan iman pengharapan dan kasih bertautan doi dohon kegembiraan akani halak nama ngolu di bagasan sada korin 10 ayat 10 ido halak na martua bolo nga manghulu di bagasan iman pengharapan dohoka kasih ima jona berdulu halana molo teridah kita amaon badili gale-gale wama kita menularkan itu tongan anak kona deh tidak mungkin lah ali boleh bereng inat tahita gembira semangat soal dia bina masak terus gembira semangat itu akan tertular kepada anak-anak kita imajuna berdulu jadi ikon nah berbahagia do kita ikon namarlas niroha do kita totok itu bukan tujuan akhir tapi saat ini saat kita diberi kesempatan hidup oleh Allah saat ini juga kita harus hidup marlas niroha channel kitab Alkitab B marlas niroha maham salinari marlas niroha bahkan mengucap syukur dalam segala hal berkolerasi imajuna berdulu kamar asa pahama kita keamannya KBBO dia somonipe wajah dipilim nah agak-agak lah deteon hitong na bahasa boy mekel akka anak konai bahasa boy alamnya masa situ na duai
Ini amat ada inatai adalah orang tua yang hidup dalam suasana bergembira. Holan wajah na doon nabutut. Alang gue hadirion na tertular dito kanak na di sini. Ido kesan ni komparo nate. Jadi semata-mata mau songon na bujuk wajah tahun kita tidak bergembira, tidak songon yang tahu. Alai menyangkut karakter doi, style doi, kehidupan sehari-hari doi. Ido soal bergembira nomor 2. Nomor 2 ajakan nami itu kita bahwa kita mesti asa para diri balas liroha ni keluarga. Para diri balas liroha ni keluarga. Tentu perjolo main untuk pasangan hidup, perjolo main keluarga dalam arti itu inata perdoahan no tuan kota teh. Jadi huser dari kita bentuk words unang apalah dicetak itu paperless kita di rubi dari kita nomor kita atorangan. Boleh syukur dengan di kita. Nungapi saya liling usia perkawinata. Bola do inata jika tahu kita tina, 24 tahun tami akan itu di son arong rana 50 teh, bola amang pasar minggu, isi mana tu munak ini, opi tu puluh tahun akan yang pasar minggu, mutabunan, olo, luar biasa itu puluh tahun amang ini, dan sida marah peserta tertua di kita. Alai tetap cakep poso bolo nang 2 tahun inang porhat alai bolo itu dengan 3 tahun usia perkawinan amang tambunan ala kabor ra inangi 2 tahun asal bu lalu babe kami di kok bebe ulang tahun ima alai rata-rata majolo soal perkawinan nanti. Dengan pemahaman yang benar, maka pemahaman itu akan membuat sikap kita mungkin sikap yang pas terhadap pasangan kita. Mau lidok kepada alat Batak bahwa kita pagoli kata dasarnya beli, boli. Memang sektor adong pemahaman bahwa kita yang membeli inatai yang dibeli. Beli kedua, adong beli kedua. Anggun kita udah beli kedua. Adong. Ala pandohani pagoli. Boli atau beli saya seolah-olah akan natayatong rotu kita ala nata tuhor kasih terus bremna mindset mungkin di situ habera boli sinamoti mau larong pemahaman lama anggama dokon sedikit harus kita rubah. Wah mulo tabay iya sinamoti sa sitong na gunana untuk biaya pesta, biaya kegembiraan. Imenya nate. Orang dalam konsep sinamoti dalam arti proses transaksi. Unangnya alai biaya di pesta sadari idoi untuk kegembiraan sadari idoi untuk sukacita berpesta kita. Sori majonian, lo, udah ada deh. Taruh di sini kesan transaksi, sinamo. Nah ini majoran kini mindset na baru nekon kita bangun. Asa moha, sudah nekaningan. Kalau kita masih di frame lama, mindset lama, wah, nggak pasti kita akan beda memperlakukan istri kita. Ada tinuhor doh, seolah-olah deh kan?
Tinati urdo, no macam-macam po, gabi sosong ni, gabi reme, dangi, jadi boli, sinamot, bahasa perlui, memang ikon namar pesta do kita, ikon nama nortor do kita, ikon narodo tulang do dia, mamis tahun bergawinat tai. Ima jora, terus tagai ser masa sahut tu sia dia masa, mulai manusia. Imana berdulu atau kalau song ni mohado kita dalam sikap seperti nasong ni pemahaman song itu inata tu istirita mohado baik terus do nak kaningani unang tadokon be mantan pacar memang pacar tadi baca betul deh kan itu unang terus deh pacar ta ale sonari nunga gabe istri, artinya suasana pacaran ini terus kita bangun cinta. I love you itu hal kita pun agak susah, agak riskan deh. Malah I love you horor nih, mau di zaman kita, ayai dengan transisi pengarap tua di kita itu berkembang dengan sistematik ya berkembang. Baru tuh masalah tuh keluarga memang di zaman sonari songka bisa diri nah waduh di tengah-tengah keluarga tuh yang anak konon masih buat dorin nabi lo apalagi ala di hapion mau dorin lo pungu tuh sudah kita ini kon soalnya mah hapion di PPNR alai apa tantangan di kita horor amat di tengah-tengah di keluarga haro asana bahkan huruf kode nasi dan mau semarau sendiri orang tua mengingatkan dan kesononya kesinambungan terserah kamu kita nggak maksakan kehendak alai paingoton aimaton buhama paingoton yang konon undang lupa orang di saya kosong orang tua tidak pernah mengarahkan ayo alai diarahkan memang mau dalam hati Alkitab kita tabai di tengah-tengah keluarga sangat-sangat susah saudara itu tantangan dohono dijujur tantangan dari kita toh waktu itu kita harus makan tangi yang dari kisi nur gantian kau maju Aiman, di tengah-tengah keluarga, nami bisa diri pada kono rupa ini memang itu tantangan. Apalagi tuan aku sekarang itu paling parah. Masa bodoh, ini yang saya pergumulan saya dengan Sinata Solipari dari Tsunami. Mengaruh mainan treatment ni nama ngadupi alami gadgeton. Ima suku-suku nami. Orang sekolah penasaran rongan. Mengate, baik, Shalom Amang. Perkenalkan saya Franky Sidabalo, mengalak boru dirajai boru nenggolan atau balian Horas Amang Semadua. Sekian dari KBP Pasar Bo. Baik, naking tumat cai denggat do di patoran Amang terkait buah magabe aman amar sahala di tongan-tongan ini keluarga terutama juga akhirnya tuh tongan-tongan iburia dan masyarakat di son dikait tonamang aman amar sahala atau tongpai baru diri yang mungkin lebih ke arah juga kalau nanti koreksi kalau saya salah terhujan harus autik tentang tahun transformasi termasuk di dalamnya adalah bagaimana pembaharuan diri dulu di dalam supaya nanti kita bisa bertransformasi juga keluar. Suku-suku Naparjolo anu nakin walu di bahasa Amang molo hira-hira molo aman amar sahalau ikon walu nado Amang gabendo aman amar sahala molo hira-hira holer dua dona boy di padalan aman nah kami maju sebagai ama buado hira-hira gabe berkurang itu nah kedua hon masuk tuh permasalahan pribadi misalnya adong songon kami maju dalam pelayanan karena kan salah satu tugas aman amar sahala itu adalah melayani juga ya melayani di Huria dengan permasalahan kita misalnya kita juga harus bekerja kita juga memiliki anak-anak somon kami kebetulan obat hukum amang gelek-gelek do besudi
kalau silman balga, jadi dari sisi perhatian untuk anak-anak ini masih sangat besar, juga dituntut pelayanan sebagai amat juga di Huria yang juga kebetulan ketua seksi amat di HKBP Pasar Rebo. Nah, dituntut juga kan di sana profesionalitas, bisa membagi waktu dan seterusnya, dan juga di pekerjaan. Mungkin bagaimana kira-kira ada masukan siang amang asa boy tong kami songon amat dengan di keluarga, dengan di kuliah, dengan di Parkarejo tu masyarakat. Imara siap kami mau lihat. Salah naik. Para sama, namaku Immanuel Utapia dari HKBP Sudirman. Tadi Amang sudah presentasi tentang amanah masalah. Ngurusin urang. Yang pertama Bang, aku tadi belum menemukan bahwa ketika ini kan tadi outputnya amal masalah. Tapi bagaimana caranya kita sebagai amal itu bisa menjadi amal yang masalah? Gimana caranya, tipsnya biar kita bisa, kalau yang saya lihat tadi kan kayak si Biruan itu kan outputnya, tapi bagaimana menjadi amal yang masalah itu gimana sih caranya? Terus yang kedua Bang, saya melihat bahwa di zaman sekarang itu kita dituntut untuk merawat pernikahan, tapi saya melihat gereja sendiri dan di agama di HKBP kita ngomongin masalah perkawinan itu ke orang lain atau ke teman lain itu sepertinya aib. Kita tidak mau membuka diri, nanti ketahuan lemahnya nanti. Kira-kira bagaimana tantangan HKBP ke depan untuk menjawab pernikahan itu memang harus dirawat dan harus ada lembaganya yang mengatur. Yang ketiga adalah yang sekarang akan yang lagi berkembang adalah kalau pernah dengar monogami etik, di mana kita hanya menikah tapi kita memiliki pasangan lain atau kita punya affair lain atau kita Pagar Batu 22 Juli 1995, hampir seumur ribat. Sian pendidikan Ela Inangon, sian pendidikan S1 sian di Medan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, S2 sian UKI, taruh sama ketua deh. S3 sian UKI. S3 sian Universitas Negeri Jakarta. Kemudian pengalaman pekerjaan dosen nasida di International Golden Institute Jakarta, dosen di UKI, dosen tetap tersertifikasi di Uninendra. Pengalaman nasida, instruktur pelaksana pelatihan tingkat nasional di BNPSP, asesor BKD, sebagai penilai buku pendidikan agama Kristen, penulis buku, aktif menulis, sebagai anggota himpunan dokter manajemen pendidikan, sebagai anggota Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia, sebagai anggota Asosiasi Dosen Indonesia. Ima biodata nasida, saunari pinasa ma waktu dohot tik itu inang Dr. Julinda Sregar 30 menit mainan pemaparan. Mau lihat ya? Hora semang? Masih semangat? Oke. Kalau saya bilang, coba deh berdiri aja sebentar. Mau lihat. Tapi tidak sesuai dengan yang dilihat ya. Itu artinya untuk mengasah gaya otak kita berpikir. Baik, Amangina, waktu cuma 30 menit dikasih kepada saya juga nggak tahu ngasih 30 menit dengan materi yang agak sedikit agak lebih panjang sih. Apalagi kalau bicara psikologi ngomongnya banyak karena pelipur lara ya. Iya, udah ditekan.
Baik, materi saya itu tentang transformasi karakter ama sebagai imam dan membangun komunikasi terhadap Genji ya dalam keluarga. Genji itu berarti kelahiran tahun 97 sampai 2012. Yang berarti sekarang ada yang umur 12 tahun, ada yang umur 24 tahun. Nah, kalau umur 24 tahun, ini baru saya, sekalian perkenalan. Baru saya namanya Dinda Argani, baru Simatupang, berarti saya Nyonya Simatupang. Simatupang Togatorong. Atik BH, hitanon na marha anggi, mar inang bao. Jadi Dinda Argani Simatupang ini alumni jurusan kimia dari UNSUD dan sudah bekerja. Kemudian yang kedua anak saya namanya Dandi Riantoro. Kalau anak saya Dandi ini masih kuliah di IPB semester 2 jurusan matematika murni. Jadi kimia murni, matematika murni. Kalau yang si kakak itu aktif sebagai seksi doa ibadah untuk Naposo di HKBP Jati Asih. Kalau si laki-laki aktif sebagai tim multimedia di HKBP Jati Asih. Dan berdasarkan keaktifannya di HKBP Jati Asih sebagai ahli multimedia, di IPB juga dia baru semester 2 sudah dipakai mendesain berbagai acara. Jadi kalau dikatakan Genji itu rentan, Genji itu lemah, sebenarnya enggak. Tergantung bagaimana kita orang tua mendampingi anak kita dan mengarahkan anak kita. Kebetulan baru 2 hari yang lalu saya sebagai pembicara di hadapan dosen-dosen pasca sarjana tentang dampak media sosial terhadap prokrastinasi peserta didik, artinya penundaan tugas. Penundaan tugas itu tidak hanya terjadi pada anak-anak kita, tapi mungkin kita juga, Amang. Iya kan? Bisa juga terjadi pada kita. Jadi kalau terjadi pada kita, bagaimana kita memerintah anak kita untuk tidak terjadi demikian? Kalau misalnya kita menginginkan anak kita menggunakan gadgetnya, berselancar di gadgetnya sesuai harapan kita, sementara kita sendiri nggak jadi model bagi mereka. Jadi kalau dikatakan dampak, ada dampak negatifnya terhadap prestasi belajar 18%. Berarti yang lainnya adalah dampak yang lain, mungkin dia jadi bullying orang, karakter ngomong yang nggak benar. Nah, inilah yang mau kita bahas tentang karakter ama. Ama yang bagaimana sih? Jadi udah tahu kan, saya Nyonya Simatupang, saya dari Jati Asih. Tidak saya sebutkan secara terarah, tapi melalui cerita. Orang psikologi selalu berbicara melalui cerita gitu. Jadi tinggal Bapak Ibu menyimpulkan aja. Oh, ada ibu juga ya, setawi inang. Baik, hamu amang naminar sangapan sude songoninang amang ketua panitia pelaksana. Saya berterima kasih Amang karena melalui timnya mengundang saya. Kayaknya Amang sudah 2 kali mengundang saya ya. Yaitu waktu itu di tim sending HKBP Cijantung. Kalau tentang itu adalah tentang pribadi yang menyenangkan buat melayani jemaat yang tim sending lah, yang malas, yang sakit, yang semua lah untuk melayani ya. Kalau sekarang untuk ama, kalau saya bicara tentang ama bukan berarti saya itu punya ama yang sempurna gitu. Tadi Bapak Ibu dengar semua, saya didiakoni kalau di Jati Asih, di tim diakoni. Kemudian saya juga Ina Esther. Tapi ya seperti pertanyaan Amang tadi, bisakah semua kita lakukan secara sempurna? Gak bisa, Amang. Menjaga anak yang masih kelas 5 SD 4 orang do re mi fa itu ndak mudah. Kemudian ketua lagi di KOR harus hadir terus, karena bilang kan harus hadir terus. Kalau nggak hadir kan nggak ikut KOR. Masa ketua nggak ikut KOR? Jadi memang kadang-kala dalam hidup itu tidak sempurna semuanya, tapi dibantu dengan bagaimana kita berkomunikasi. Saya Ina Esther aktif nggak terus? Ya nggak juga, karena kalau dosen itu kan ada ngajar malam juga. Tapi kita membangun komunikasi.
Cuman kalau ada kontribusi yang kita bisa berikan, salah satu contoh kalau di Diakonia saya pernah menjadi ketua bidang pendidikan. Ya saya kerjakan sebagai ketua panitia bidang pendidikan. Saya mampu mengundang profesor tanpa bayar. Kemudian mereka itu bahkan membawa bekal untuk anak-anak itu untuk snacknya. Itu kenapa? Karena kita mampu membangun komunikasi. Bawa profesor ke Jati Asih. Jadi kita itu berkontribusi di gereja kita itu berdasarkan latar belakang bidang kita masing-masing, Abang Inang. Itu bagian dari transformasi juga. Kemudian kita lihat, ini sebenarnya kalau kita pelatihan ya, datang tepat waktu, Abang sudah datang semua. Kemudian tadi sudah fokus ya. Kita lihat. Aku sih keren banget tadi PPT-nya Amang Pareses. Ya wajar lah, karena memang beliau itu ada gambar pernikahan, karena memang tugas beliau juga sering memberkati ya. Kalau saya ada gambar-gambar ahli karena saya dosen. Ya, kalau mahasiswa nggak bikin ahlinya, dicoret bikin ahlinya. Tesisnya nggak ada ahlinya, 44 teori dicoret. Jadi memang segala sesuatu yang kita kerjakan pasti ada latar belakangnya. Ya, ada yang melatar belakanginya, ada yang mencirikan karakter kita. Kalau kita dosen, ya karakter kita bicara teoritis. Tapi teori itu apakah hanya tinggal teori? Enggak juga. Kita harus implementasikan sehari-hari. Karakter seseorang dapat dipelajari dari kata sifat yang sering ia gunakan dalam percakapan. Emoloni kok hita dihitan, gudang dohata yang karakter yang kurang bagus. Tapi setelah kita ke Jakarta, kita mulai menata kata-kata apa yang layak, pantas dan etis untuk kita sampaikan. Seperti misalnya sama anak, kalau kita bilang cerdas, dia bangga, itu nutrisi jiwa. Kita bilang keren, mantap, itu nutrisi jiwa. Kalau sama teman kita bilang mantap, itu juga nutrisi jiwa. Saya mengajar di S3 juga, mengajar di S2 juga, dan home base saya di S2 itu guru-guru kepala sekolah. Kalau saya bilang keren, senang banget mereka. Berarti kata keren ini kita pakai karena tren pada saat ini. Anak-anak kita juga kalau bagus kerjanya, katakan keren. Kenapa rugi bilang keren? Kalau kita lagi melakukan evaluasi, ada kadang-kadang dosen kan kalau evaluasi siapa yang mau disuruh datang, gak mau datang. Tapi kalau saya suruh evaluasi, dia lomba biar cepet dia. Karena kalau sudah dikerjakan, linknya sudah ada. Ini fungsi gadget, Amang. Jadi saya kalau cerita berikut fungsinya. Jadi kalau mahasiswa disuruh bikin tugas, taruh di link. Ada linknya, ada Google Drive-nya. Jadi semua sudah ada di situ. Ketika anak itu maju, dia maju itu adalah membangun rasa percaya diri, Amang. Ketika dia maju, dia mulai baca, kemudian saya baca di link. Kalau saya sudah dapat, udah keren. Jadi nggak harus lanjut, karena satu kelas 40 orang. Kan kalau lanjut semua nggak kelar. Siapa lagi? Langsung berlomba itu. Saya selalu bilang keren. Dan saya kasih tahu nilainya. Kalau dulu kan pelit, bahkan kita kalau dulu siswa pernah nggak kayak saya ngintip-ngintip nilai di buku guru, pernah nggak? Ada nggak yang pernah, Amang Inang? Aku kayak gitu dulu, suka juga aku karena aku yang bawa bukunya guru itu kuintip, baru aku kasih tahu nanti ke temanku. Karena inginnya kita mengetahui nilai kita. Kebetulan saya memang dari SD, SMP, SMA itu bisa dikatakan juara gitu. Jadi ada juga ingin lihat gitu ya. Oke, jadi kata-kata positif yang selalu kita sampaikan, Amang Inang, kepada anak. Keren kamu, mantap kamu, ganteng kamu. Walaupun kadang-kadang anak itu kalau kita bilang ganteng kan enggak. Kalau anak kita sendiri pasti dibilangnya gini, iyalah, mana ada orang tua yang bilang anaknya nggak ganteng. Tapi walaupun demikian, kita tetap bilang ganteng. Yang cucunya juga selalu dibilang ganteng, Amang, keren kamu, pintar kamu ya. Pasti dia senang sama opungnya. Jadi kata-kata inilah yang selalu kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari.
Jangan kita bilang pergi aja kamu, ini aja kamu, enggak. Jadi kalau anak saya itu memang kalau di rumah itu ini cuman ada sifat lupanya, berantakannya juga ada laptop, ada iPad, ada handphone, semua terus nyala di situ. Emang kita kadang-kala ada ininya, tapi kita harus lihat sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Dia banyak tugasnya. Dia udah mulai mengerjakan proyek-proyek dari temannya. Ya kita bersyukur. Jadi artinya di sini ketika anak itu suka menggunakan gadget, tapi dia menjadi terpengaruh untuk istilahnya mendapatkan penghasilan, mendapatkan pengakuan dari abang-abang kelasnya, itu keren. Jadi multimedia itu dia kelas 2, sekarang udah semester 2. Itu karena Amang Pendeta Daniel yang sekarang bertugas di HKBP Priok. Ya, ada orang Priok di sini. Beliau yang ngajak Dandi Riantoro ini, pasti dikenalnya karena dilihat cekatan. Jadi bila ada kita lihat kelebihan anak kita, ayo kita fasilitasi. Mungkin memfasilitasinya melalui prestasinya, dilihat IP-nya 3,85, kasih tahu ke tulangnya. Kalau tulangnya banyak duitnya kan pasti gampang memberikan kan, bahkan liburan juga. Jadi jangan alergi dengan saudara, Mang. Anu di dokos sanaudi, jangan. Jadi prestasi anak kita itu kita kasih tahu ke pamannya, ke namborunya. Nanti akan bilang, oh liburan dulu kau, katanya gitu. Senang bawa, senang tulang bah, gitu. Nah, ketika senang tulang bah, senang bawa, dibawa mereka jalan-jalan, tapi si anak ini masih juga menggunakan handphone, udah kumpul, si tulang atau amang boru berhak menegur si anak itu. Kalau udah kumpul, jangan main handphone, minta apa yang mau, letakin handphonenya. Baru si amang boru atau si tulang itu komunikasi pada orang tua. Itulah celah kita untuk menyampaikan ke anak itu. Paham amang? Jadi kita halak batakokan gudang doang nak beruna, adong abang nak, adong anak. Jangan kita malu mengasih tahu keberhasilan anak-anak kita. Karena akan banyak keuntungan besar dan yang bisa membanggakan. Itu bukan sombong. Dalam psikologi itu aktualisasi diri. Emang kita harus ceritakan yang indah itu, yang bagus itu ceritakan, amang. Sombong itu. Inanon katanya. Enggak. Itu jadi contoh, jadi model buat anaknya. Misalnya tulangnya anak itu anaknya masih SD, SMP. Baru nanti dia di situ dikerumuni adiknya itu, jadi diajarin, jadi berdampak positif. Ya Bang Inang, Bang Inang ya, Inang Pendeta ya. Sorry ya kalau suaraku kencang-kencang, bukan mengajari, memang nabatak do kan, perlu batak sama dia lo kata ya Bang Ete. Bukan mengajari, karena kalau aku lihat wajah amang, apalagi perwakilan dari beberapa gereja, saya tahu kalau perwakilan dari gereja itu, apalagi dari resort ini, pasti udah ikonnya gereja itu yang dikirim, ya kan? Ada pelatihan ini, siapa yang dikirim? Pasti udah orang-orang hebatnya itu ya. Nah, orang nomor sahala. Iya. Baik, saya bicara lagi bertransformasi itu. Harus ada hope, teh hopon, hope, hopo, hope, teh hopeon, harapan. Molon di kondisi kognitif, molo kognitif berpikir kita, kejiwaan kita ya. Mulai do hope, marpak kirimar, marpak karapan. Apa yang Boleh bang, anggota Ulun aja kita kita mulai. Jadi pemulung benar, selamat jalan Dina.
Jadi lanjut membahas itu materi yang ketiga ada rakso tamulai perkenalan maju amal pemateri sesuai dengan biodata aku terima kami imam materi transformasi pelayanan amal untuk menciptakan aman lama sahala di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Jadi membawa materi sama hari narasumber imam Insinyur Elisa Beturuan inangi buru putar-putar baru anak nasida dua banget dua jemaat HKBP Bogor nasida penugasan di HKBP Komite Transformasi baru Komisi Masyarakat dan Gereja Komite Perbelanjaan Tim Monitoring Sentralisasi Tim Penyantun Perkampungan Naposo Jetun Amolosian Biodata Nasidon Angat Pas Bion Aka Agudangan Nosilan Nyamangot Tuhita Aka pemahaman pencerahan Ano bumang mesti kata perdana di suku-sukun. Jadi melatih mamang ba Oma Sian Penguana Distrik 8 Jakarta dihadiri 25 resort aman hadir somari. Jadi dengan kehadiran Aman Ison kami sangat membutuhkan pemahaman yang baru tentang Huriat HKBP sesuai dengan penugasan Aman di HKBP mudah-mudahan sangat mudah pengalaman Aman mudah-mudahan menentukan menentukan ketahuan Tuhan tentang pelayanan Aman di Huriat HKBP. Kita sama Tuhan melihat di Aman moderator Horas Magdongat kami madihita salunan. Jadi nak pula sadara bera goroku ka naik kosi sapaon alami waktu. Jadi sekarang berpikir awak bahwa bahasa pendek karena antara makan malam. Jadi dulu topik sebetulnya di bahan presentasi saya ini topik pertama itu mengenai transformasi HKBP. Mungkin sangat sering kita dengar transformasi HKBP dan tema untuk selama 4 tahun ini adalah transformasi HKBP, di mana untuk tahun ini adalah mengenai transformasi khusus kepada pelayan, jadi full timer dan juga non full timer. Tahun depan adalah sebenarnya transformasi khusus untuk jemaat, tahun berikutnya adalah transformasi dari institusi. Nah itu sebenarnya tema-tema yang sudah disepakati oleh Sinode Godang, dan di Sinode Godang juga sebenarnya ini menjadi tema Sinode Godang. Dalam kasih Kristus dan persekutuan roh, HKBP membaharui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan, warga dan institusinya melakukan tugas panggilan Allah. Itu adalah tema Sinode Godang yang terakhir. Topik kedua nanti, karena di sini ada sosial dan budaya, saya sedikit juga refresh mengenai Habatahon. Mengenai Habatahon, ya dari pemateri yang kedua saya baca juga materinya mengatakan, atau pertama mengatakan sebenarnya kalau kita bicara mengenai hak amaon, mungkin hampir semua kita ama di sini juga selalu mengatakan oh kita udah ngerti. Tapi disitulah mungkin tantangannya bagi kita untuk hal-hal yang kita anggap kita sudah mengerti, sudah fasih dan bahkan expert. Disitulah kadang-kadang kita lupa mengenai apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, untuk topik yang pertama mengenai transformasi HKBP, tadi saya sudah jelaskan ini adalah tema daripada Sinode Godang, juga tema hari ulang tahun HKBP tahun lalu juga sama ya temanya. Dan sebelumnya mungkin kita lihat mengenai gambaran dan tantangan kondisi saat ini di HKBP. Jadi napasadahu kita disonkan HKBP dohot habatahon. Jadi naperjolo mengenai HKBP. Kalau kita lihat mengenai ruas HKBP saat ini,
sebenarnya didominasi oleh Naposo, sekolah remaja, dan sekolah minggu. Itu lebih dari 50% jemaat. Nah, tetapi kalau kita lihat sebenarnya program daripada HKBP secara umum, baik itu dari pusat maupun di distrik maupun di jemaat, itu tidak menggambarkan mengenai populasi daripada jemaat ini. Itu adalah kenyataan atau fakta yang ada saat ini yang kita alami. Di sisi lain, ini adalah potensi dari HKBP sebenarnya untuk bertumbuh ke depan kalau bisa seluruh daripada Naposo, remaja, sekolah minggu ini bisa setia tetap di HKBP. Tetapi barangkali mungkin kita juga tahu betul sekarang ini berapa persen dari Naposo, remaja, dan sekolah minggu sekarang yang masih ada di HKBP. Jadi mau tasuk kutu dirita, lansia mungkin terutama yang berumur 50 tahun ke atas, berapa anak kota, berapa pahokuta saat ini yang masih di HKBP? Itu mungkin menjadi tantangan bagi kita, ya. Jadi itu adalah satu hal yang mungkin menjadi fakta untuk kita melakukan transformasi ke depan, dan AMA sebagai peran Amaon sebagai pemimpin dan juga sebagai imam di dalam keluarga, itulah tanggung jawab kita, bagaimana membawa mereka setia di HKBP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga yang juga memprihatinkan di kebanyakan atau di mayoritas gereja HKBP, dibandingkan antara jumlah jemaat yang terdaftar dan jumlah jemaat yang datang ke gereja HKBP untuk bersekutu, itu sebenarnya rata-rata adalah antara 25-30%. Ada beberapa gereja memang di atasnya, tapi juga ada beberapa gereja di bawahnya juga. Tapi kalau kita rata-ratakan, ini adalah statistik yang kita lakukan survei tahun lalu, ya. Dan itu hanya 25-30% dari jumlah jemaat yang terdaftar yang secara rutin ikut di dalam kegiatan persekutuan, baik itu di gereja maupun di pertanian sektor. Tingkat kehadiran pemuda, pemudi, dan remaja pada umumnya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kehadiran orang tua, ya. Dan kalau kita lihat juga orang tua, tingkat kehadiran INA jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kehadiran AMA. Ini juga mungkin satu pemikiran bagi kita kaum AMA, bagaimana kita melakukan transformasi yang hasilnya tentu adalah perubahan daripada data-data statistik ini. Kemudian yang lain yang kita lihat juga, ini bukan dari survei, dari beberapa studi, Indeks Prioritas Kristen Indonesia. Jadi kalau kita lihat gereja-gereja yang tradisional atau konservatif atau gereja-gereja yang baru, ya, itu lebih tinggi tingkat spiritualitas mereka kalau kita lihat dari sisi ketekunan mereka dan juga involvement mereka di dalam kegiatan-kegiatan peribadahan. Itu. Kemudian kalau kita lihat juga bahwa dari dari tingkat umur, maka juga yang seperti tadi saya katakan, tingkat umur ini juga merepresentasikan bagaimana kesetiaannya untuk beribadah atau bergereja di HKBP. Dimensi lain itu adalah bagaimana orang-orang yang tetap sekarang ini setia ada di HKBP atau secara rajin, lebih frekuensinya lebih tinggi untuk bersekutu di HKBP, adalah orang-orang yang terlibat langsung di dalam kegiatan HKBP. Apakah itu misalnya yang terlibat di dalam Naposo, apakah itu terlibat di dalam KOR, atau terlibat di dalam pelayanan, itu adalah yang mendorong orang untuk datang ke gereja. Dan kalau kita lihat sejarah daripada gereja ini kan sebenarnya juga gereja itu adalah tempat bersekutu, tempat untuk berinteraksi, komunitas yang mempunyai kesatuan, yaitu adalah sebagai jemaat. Tapi kalau kita lihat di kota-kota besar, ini distrik 8 adalah di kota-kota besar. Sekarang ini banyak gereja-gereja di distrik 8 sudah melakukan kebaktian
mungkin ada yang 3 kali dalam hari Minggu itu, atau bahkan ada 6 kali. Sehingga yang terjadi adalah kecenderungannya antara datang dan pulang gereja itu harus cepat-cepat, sehingga tidak mengganggu parkir. Sehingga kebutuhan datang ke gereja hanya sekedar mendengar khotbah, ikut bernyanyi, ataupun ikut beribadah di dalam gereja itu. Sebelum gereja dan sesudah gereja itu udah sangat kurang interaksi antar jemaat. Kita bandingkan dengan pola bergereja di daerah, itu justru lebih banyak sebenarnya interaksi antar jemaat itu sebelum dan sesudah gereja, ya. Itulah makna persekutuan. Tetapi kita yang di kota-kota besar, itu mungkin kita berpikir mengenai efisiensi daripada tempat parkir, efisiensi daripada keluar masuk ke gereja, maka perlu cepat-cepat untuk pulang, ya. Ada beberapa gereja saya lihat memfasilitasi untuk jemaat bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Saya beberapa kali bergereja di Hanglekyu, ya, di Kebayoran, itu ada tempat, dan itu saya lihat kalau saya datang gereja jam 10.30 itu, yang bergereja pagi itu masih banyak yang duduk-duduk di luar. Selesai kebaktian 10.30 masih berada di sana, banyak. Jadi itu masih difasilitasi untuk interaksi antar jemaat di sana. Persekutuan itu tidak berhenti hanya di gereja itu sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh kenyataan yang kita alami sekarang. Nah, di tempat kami juga sama, di HKBP Peledan, itu juga 4 kali dalam satu hari, dan itu sangat didorong untuk cepat-cepat pulang agar tidak mengganggu parkir untuk yang datang ke kebaktian berikutnya. Saya merasakan bahwa sekarang ini yang namanya berjemaat ataupun bersekutu itu lebih aktif. Kita datang ke kebaktian sektor. Di kebaktian sektor itu adalah kesempatan bagi kita untuk berinteraksi sesama jemaat di dalam satu sektor. Tapi bagaimana dengan sektor lain? Molo di hutan ajolo niot dope moloroi batu gereja, paju pengmauan not do tulaku, paju pengmauan not do pardita, paju pengmauan not do situa, paju pengmauan not do naburuku. Idope motivasi tinggi. Dakolan mebigi jamita manang bernyanyi bersama-sama atau kur. Nah, ini mungkin satu hal yang kita harus pikirkan bagaimana ke depan untuk merubah ini berdasarkan data statistik yang ada di sini. Nah, HKBP itu menyepakati bahwa HKBP harus bertransformasi dengan membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan. Nah, tohonan janji ini nggak hanya sekedar tohonan daripada partohonan, ya, full timer. Situa juga ada tohonan, jemaat juga ada tohonan, ya. Jemaat ada tohonan. Pada saat kita misalnya keluarga baru membawa anak kita terdidik, di situ ditanyakan apa yang menjadi janji kita terhadap baptisan kudus itu. Apa konsekuensi baptisan kudus ini? Apa tanggung jawab kita terhadap anak-anak? Nanti mereka lepas sidi, malua, sama juga ditanyakan juga apa yang menjanji daripada yang lepas sidi setelah dia lepas sidi. Naik ke pernikahan nanti juga ada janji atau tohonan daripada pernikahan. Demikian seterusnya, selalu ada janji. Bahkan acara memasuki rumah baru misalnya, kalau kita mengundang misalnya pendeta ataupun Bangunan Huria untuk acara kebaktian memasuki rumah, di situ juga ada janji, ada tohonan bagaimana kita memperlakukan rumah kita dan bagaimana kita membuka rumah kita buat yang lain. Itu semua adalah tohonan, janji. Nah, dari janji ini apakah berimplikasi terhadap karakter? Kalau berimplikasi terhadap karakter dan ini terjadi secara mayoritas di dalam satu komunitas, maka itu menjadi budaya, itu menjadi kultur. Jadi dimulai dengan individu, janji atau tohonan individu yang dilakukan secara terus-menerus, konsisten, setia terhadap tohonannya, maka itu akan kelihatan menjadi karakter. Kalau karakter yang sama terjadi di komunitas yang sama, maka itu menjadi budaya. Inilah tantangannya, dan juga mengenai kemampuan, kompetensi, ya. Nah, mengapa HKBP bertransformasi?
tinjauan teologisnya banyak, ya, dasar-dasarnya ada, baik itu tinjauan literaturnya yang saya sudah skip. Kemudian dari internal juga ada dasarnya dan juga dari eksternal. Ini memang menjadi suatu keniscayaan bagi HKBP. Beberapa fakta tadi yang saya utarakan. Satu, demografi jemaat HKBP yang sudah didominasi oleh Naposo, remaja dan sekolah minggu, ini kalau tidak lakukan inisiatif yang secara tersistemik ataupun terencana dengan baik, maka generasi ini akan hilang dari HKBP. Sekarang generasi muda, anak-anak saya juga mengatakan hal yang sama. HKBP adalah gereja orang tua, tidak cocok dengan mereka. Dan anak saya juga termasuk yang sudah tidak bergereja di HKBP juga, ya. Walaupun tadi banyak sekali kegiatan saya di HKBP, mereka belum melihat itu sebagai suatu indikator bahwa dia harus setia dengan HKBP. Dan karena itu saya ikutkan dia, ikut di dalam komite transformasi. Dia mulai belajar mengenai dogmatis daripada HKBP, semua agenda HKBP, semua juga mengenai RPP HKBP. Dia mulai melihat bahwa memang HKBP berbeda.